Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi pada pembelajaran IPA, di mana hari ini adalah pertemuan yang kedua. Pada pertemuan yang kedua ini kita masih membahas KD yang sama, yaitu KD 3.1 dan 4.1 tentang objek IPA dan pengamatannya. Jika pada pertemuan pertama sebelumnya kita membahas tentang penyelidikan IPA, pengukuran, dan juga ketelitian serta keselamatan kerja, maka pada pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang besaran, di mana secara konseptual besaran itu dibagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan juga besaran turunan. Sedangkan secara matematis dibagi menjadi dua juga, yaitu besaran skalar dan juga besaran vektor. Nah, untuk besaran pokok merupakan besaran yang ditetapkan dengan suatu standar ukuran. Sedangkan besaran turunan itu besaran yang dirumuskan dari besaran-besaran pokok. Besaran skalar hanya memiliki nilai, sedangkan besaran vektor memiliki nilai dan juga arah. Hari ini kita akan fokus membahas tentang besaran pokok. Apa itu besaran pokok? Besaran pokok adalah besaran yang satuannya didefinisikan atau besaran yang ditetapkan dengan suatu standar ukuran. Nah, berdasarkan hasil konferensi umum ke-14 mengenai berat dan ukuran pada tahun 1971, Satuan Sistem Internasional disusun mengacu pada 7 besaran pokok seperti ditunjukkan pada tabel berikut ini. Nah, jadi ada 7 besaran pokok yang digunakan secara internasional, di mana ada massa, kemudian ada panjang, ada waktu, ada arus listrik, ada temperatur, ada jumlah zat, dan juga intensitas cahaya. Kita lihat salah satu, yaitu misalnya panjang. Nah, panjang itu adalah besaran pokok, satuannya meter, kemudian simbolnya M, dan dimensinya itu M. Untuk 6 besaran lainnya beserta satuan, simbol satuan, dan dimensinya bisa kalian lihat di layar berikut. Baiklah, kita lanjut. Nah, besaran pokok pertama yang akan kita pelajari itu adalah besaran panjang. Apa itu panjang? Panjang itu adalah besaran yang menyatakan jarak antara dua titik. Misalnya jarak dari kota A ke kota B. Nah, itu namanya panjang. Besaran panjang ini memiliki satuan meter. Ya, satuan yang digunakan secara internasional itu adalah satuan meter. Selain satuan meter, besaran panjang dapat dinyatakan dalam satuan yang lebih besar atau lebih kecil dari meter. Nah, sebelumnya bisa kalian lihat di bawah itu ada tangga satuan. Ada kilometer, ada hektometer, dekameter, meter, kemudian desimeter, sentimeter, dan milimeter. Bagaimana cara menggunakannya? Nah, untuk menggunakan tangga satuan ini, jika turun satu tangga, maka nilainya dikalikan dengan 10. Sedangkan jika naik satu tangga, maka nilainya dibagi dengan 10. Contoh, kita akan mengubah meter ke sentimeter. Dari meter ke sentimeter itu ada berapa tangga? Ada 2 tangga. Ya, berarti dikalikan 100. Jadi 1 meter itu kalau ingin diubah ke sentimeter, maka 1 meter dikalikan 100. Dapatlah 100 sentimeter. Begitu juga jika kita ingin mengubah ke satuan yang lainnya. Misalnya 1 meter itu sama dengan 1000 mm. 4 km itu sama dengan 4000 meter, atau 1 mm itu sama dengan 0,001 meter. Nah, silahkan dipelajari lebih lanjut tentang pengubahan dari satuan meter ke satuan lainnya. Kita
Kita lanjutkan. Nah, alat ukur panjang. Ada beberapa alat ukur panjang yang sering kita gunakan ataupun sering kita lihat. Salah satunya itu adalah penggaris. Penggaris ini adalah benda yang sangat sering kita pakai. Nah, ketelitian penggaris ini adalah 1 mm. Penggaris biasanya digunakan untuk mengukur benda-benda yang tidak terlalu panjang, misalnya panjang meja, buku, pensil, dan juga kain. Nah, alat ukur panjang yang kedua itu ada roll meter. Dapat kalian lihat bentuk roll meternya? Penelitian roll meter ini adalah 1 cm. Roll meter digunakan untuk mengukur jarak yang agak jauh, misalnya lebar jalan, panjang halaman, dan jarak lompatan.